Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa lagi di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu Gusli selalu mengajak seluruh saudaraku dimanapun saja berada, untuk marilah kita mengawali dengan menyampaikan terlebih dahulu sholawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah sama-sama kita ketahui kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, pada kesempatan kali ini Gusli akan berbagi ilmu pengetahuan yang insya Allah ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya. Sudah menjadi hal yang lumrah dan sudah menjadi hal yang sangat umum di kehidupan kita sehari-hari, yang mana sama-sama kita ketahui tentunya kita sebagai hamba Allah atau sebagai manusia ini hanya bisa melaksanakan namanya usaha dan doa, dengan satu keinginan tentunya dalam kehidupan saat ini kita bisa hidup berkecukupan. Dengan kita berhidup berkecukupan ini kemudian kita bisa membeli sesuatu apapun yang kita mau, dalam arti untuk berbuat di jalan-jalan kebaikan. Namun pada faktanya, pada kenyataannya, apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang kita dapatkan. Kita mengharapnya warna putih, ternyata mendapatkan warna hitam. Kita mengharapkan arahnya ke timur, yang terjadi justru ke arah barat. Kadang ada juga mendapatkan, atau bisa juga di antara doa kita terijabah, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dari sinilah saya akan mengajarkan cara mengatur fondasi dalam konsep kehidupan supaya menjadikan diri kita itu sebagai bos rezeki, magnet rezeki, memiliki ATM sendiri dalam diri kita sendiri, tanpa kita harus bersekutu dengan setan, harus melakukan hal yang syirik dan musyrik, bersekutu dengan dukun dan sebagainya yang jelas-jelas dilarang oleh hukum agama Islam dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama saudaraku ketahui atau sadari atau tidak atau langsung, selama ini kita banyak melupakan hal-hal yang sangat sepele yang dirasa tidak perlu dilakukan. Padahal jika ini dilakukan secara istiqomah dan dilakukan dengan penuh keyakinan, dengan keikhlasan, maka yakinlah saudaraku, apapun yang menurut akal logika kita tidak akan terjadi, jika Allah berkehendak pun, kata Allah, maka akan terjadilah dia, dan itu sudah hukum pasti. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini Gusli akan berbagi, akan memberikan tip sebuah terobosan untuk menciptakan sebuah terobosan bagaimana caranya sih supaya kita hidup di dunia saat ini bisa berkecukupan, artinya bisa memiliki apa yang menjadi keinginan kita, bukan hanya impian saja, bukan harapan saja, bukan hanya angan-angan saja. Mewujudkan impiannya ini yang harus kita bahas tuntas di sini. Nah, jadi begini saudaraku, jika kita atau kita mau untuk ingin menjadi orang yang sukses, kaya raya, berkecukupan, berlimpah ruah dengan rezeki, jadikan dulu kita sebagai wadahnya. Jadikan diri kita tak ubahnya seperti mesin ATM. Jadikan diri kita sebagai bos rezeki.
Tidak ada ceritanya secara akal logika mesin ATM itu akan kosong. Belum kosong pun langsung diisi dari pihak bank. Karena apa? Karena itu sangat dibutuhkan orang banyak. Nah, inilah yang mau kita bahas. Bagaimana caranya kita ini diibaratkan menjadi sebuah mesin ATM yang selalu digerojok rezeki dari mana-mana, yang selalu belum habis, selalu diisi uang kembali dan penuh dengan uang terus dan terus. Nah, ini yang kita cari. Harapan kita tentunya seperti itu ya. Baiklah, saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Jadi kalau kita bicara masalah usaha dan doa, mungkin pernah mendengarkan peribahasa yang namanya Orait Labora, ya. Orait Labora. Ini artinya apa? Ini berdoa sambil bekerja. Ini tidak akan bisa dipisahkan. Tidak akan dipisahkan oraitnya sendiri, laboranya sendiri. Artinya ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan satu sama lainnya. Kenapa? Berdoa sambil bekerja. Berdoa saja tanpa bekerja mustahil. Bekerja saja tanpa doa kecil kemungkinan akan terjadi apa yang kita kerjakan itu akan membuahkan hasil. Artinya mereka harus bersinergi. Maka dari itu sekarang ubah mentalmu menjadi sebuah mental kaya. Jangan mental miskin. Kalau kita sudah mendoktrin, sudah mendidik karakter kita sendiri, kita, anak kita itu kita dari awal untuk menjadi karakter mentalnya seorang yang miskin, maka ya kemiskinan itulah akan kita rasakan selamanya. Jadi ubah mentalnya dari mental miskin menjadi mental kaya. Nah, berdoa pun juga harus ada bentuk kerja yang nyata, ya. Kenapa? Kita sebagai umat muslim, umat Islam itu memang sudah dituntut sejak dulu. Dituntut apa? Menandatangani sebuah kontrak. Ya. Kita sudah menaikkan kontrak, menandatangani sebuah kontrak yang secara tidak langsung selama ini tidak saudara pahami. Kontraknya berbentuk apa? Monoloyalitas. Nah, kontrak monoloyalitas ini adalah ada di dalam surah Al-Fatihah. Di bagian mana? Di bagian iya karena bunuh wa iya karena stain. Coba pahami itu. Kami hanya mengabdi kepadamu saja. Artinya hanya kepada Allah. Dan kami hanya berdoa atau meminta kepadamu saja ya Allah. Nah, itulah makna dari sebuah kontrak monoloyalitas tadi. Artinya kesetiaan tunggal. Oke, sekarang pertanyaannya, saya sudah berdoa Gus, saya sudah menjalankan syariat secara pekerjaannya, tapi tidak juga diijabah. Begini saudara-saudaraku, ada satu hal mungkin yang terlupakan dari saudara-saudaraku semuanya. Rezeki itu bukan dicari, ya. Rezeki itu bukan dicari. Makanya kadang Gus secara pribadi kadang bingung, ketemu seseorang, mana Mas atau kemana Pak? Ya mau cari rezeki Pak. Nah ini sebetulnya mindset yang harus dirubah. Itu awal pertama mindset yang dirubah tuh. Rezeki itu tidak perlu dicari, karena rezeki itu dibagi, bukan dicari. Yang membagi siapa? Yang membagi Allah kepada seluruh hambanya. Nah, ada yang protes ini, kenapa ada yang kasih yang besar, saya tidak dibagian, bahkan dapat cuma sedikit. Jadi konsep sebuah rezeki itu saudara aku perlu dipahami. Seperti uang jajannya anak sekolah. Sekarang ya kita berikan perumpamaan atau andaikan. Kita punya anak 3, yang satu SD, yang satu SMP, yang satu SMA atau SLTA. Pertanyaannya simpel. Jika kamu menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga itu, apakah ketiga anak-anakmu ini ongkosnya, uang jajannya akan sama? Yang SD 100.000, yang SMP 100.000, yang SLTA 100.000. Jawabannya jelas no. Secara manusiawi saja kita bisa berpikir, tidak akan logis anak SD dengan uang jajan 100.000, paling-paling ya 5.000, paling besarnya 10.000. Yang SD bisa lebih besar karena porsinya sudah berbeda, karena kebutuhan dia tidak mungkin cukup dengan 5.000, yang SMP pasti di atas 10.000. Begitu juga yang SLTA, karena dia sudah dewasa tidak mungkin porsinya itu cukup dengan 10.000 atau 20.000, pasti mendekati 50.000, bisa jadi lebih di atas 100.000. Begitulah juga dengan rezeki.
Jadi Allah itu maha tahu. Maha tahu. Karena kebutuhanmu kecil, ya diberikan yang kecil. Kalau kebutuhanmu besar, diberikan yang besar. Karena pada hakikatnya Allah itu tidak akan memberikan apa yang menjadi permintaanmu, tapi Allah itu akan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Itu yang sebetulnya dikabulkan oleh Allah, yang secara tidak langsung tidak kita sadari. Ya. Kalau kita sudah tahu, kita menaikkan kontrak, ya, menyemakati sebuah perjanjian seperti itu, ya itu tadi. Kenapa kita masih kadang di satu sisi dengan keprihatinan seorang Gusli sekarang masih berkonsultasi dengan dukun, dengan paranormal, sementara dalam kehidupan kita sehari-hari masih mengucapkan surah Al-Fatihah. Dalam sholat pun selalu tidak pernah ditinggalkan. Padahal tadi sudah Gusli sebutkan, kontrak monoloyalitas itu adanya di dalam surat Al-Fatihah. Iya karena abudu, iya karena stain. Kami hanya mengabdi kepadamu saja, ya Allah. Kami hanya berdoa atau meminta itu kepadamu saja. Itu kan secara lisan yang kita ucapkan. Tapi hatimu di mana? Pikiranmu di mana? Kalau kamu masih melakukan hal-hal yang menyimpang atau kamu mengkhianati dari kesepakatan perjanjian yang sudah kamu tanda tangani itu sendiri. Faktanya, kamu masih berkonsultasi dengan dukun, dengan paranormal, aliran sesat. Jadi nggak boleh Gus, tidak. 100% Gus tidak menyarankan itu, tidak mengizinkan itu. Tapi kalau kalian berkonsultasi, berdiskusi dengan para tokoh ulama, habaib, syekh, ustadz, kiai, para wali-wali Allah, itu Gus akan lebih sangat setuju, ya. Kenapa? Di situ sudah ada nilai plusnya. Sudah jelas kalian akan dibimbing ke jalan yang benar. Jalan yang diridhoi oleh Allah SWT tentunya. Itu dipahami, ya. Oke, itu yang pertama saudaraku. Terus kemudian yang kedua, doa yang tidak terkabul. Kenapa ya? Saya selalu kekurangan dengan harta. Selalu ekonomi saya ini di bawah level yang rendah. Saya pengen menjadi manusia yang sukses, berkecukupan, kaya raya. Dengan begitu saya bisa membangun masjid, musola, membantu pondok pesantren, pergi umroh, haji, bisa bersedekah setiap hari dengan nilai sangat besar. Nah, go, mulai hari ini katakan tidak untuk kemiskinan. Yes, saya menjadi orang yang kaya. Itu ucapan lisan, ya. Jadi ubah dulu mindsetnya dari mental miskin menjadi mental yang kaya. Artinya apa? Bukan berarti itu sok sombong atau mengagungkan harta. Tapi mental kaya itu tidak perhitungan soal uang. Masih bingung juga ya? Berarti ini ujung-ujungnya materi juga diagung. Bukan. Ayo sekarang bicara secara logika. Hidupmu itu tanpa materi pincang. Bagaimana kalian bisa berbuat baik kepada sama hamba Allah kalau kalian tidak bisa membantu karena tidak punya? Coba kalau seandainya punya, ya Allah itu yayasan butuh bantuan, kita jadi donatur. Ya Allah itu masjid nggak rambung-rambung, kita bantu. Amal ibadah bukan? Yes. Kalau kita nggak bisa bantu, hanya bisa bersedih, angan-angan, cita-cita. Bahkan sampai masjidnya sudah jadi, sampai kita wafat pun kita tidak ada kontribusinya apa-apa di dunia ini. Pertanyaannya, bekal amal ibadah mana yang bisa kita bawa ke akhirat nanti? Tanpa berbuat sesuatu, hanya cukup dengan berdoa saja. Ingat ya, orait labora, bekerja itu harus dilantari dengan doa. Doa pun harus juga dilantari dengan usaha atau ikhtiar atau bekerja. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saudaraku. Jadi langkah pertama, ubah dulu mental blockmu dari mental miskin menjadi mental kaya. Ciri-cirinya gimana Gus, orang-orang yang memiliki mental kaya itu? Ini Gus itu bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, orang yang memiliki orang mental kaya dan kemudian menjadi kaya beneran itu sebenarnya mudah. Pertama, dia tidak akan pelit terhadap orang lain. Pelit ini banyak kategorinya, banyak pengertiannya, banyak penerjemahannya. Kalau saya jelaskan, pelit ini bisa 1 jam durasinya akan selesai. Artinya apa? Orang ini sangat dermawan. Walaupun ada cuma di dompet uangnya ini 100.000, tapi ada yang membutuhkan. Di rumah tangga dia membutuhkan, orang lain membutuhkan. Tapi dia orang sangat dermawan, tidak memikirkan bagaimana risikonya, bagaimana akibatnya nanti kalau 100.000 saya habiskan untuk kesana dan kesini. Sudah, lepaskan saja. Pertama, kita harus sadar, uang itu bukan milikmu, uang itu titipan dari Allah. Sama saja uang itu diletakkan di ATM,
Setelah di dalam mesin ATM, maka tugas mesin ATM hanya membagikan siapapun yang membutuhkan. Jadikan dirimu itu sebagai mesin ATM. Kalau kamu diberikan uang, jangan kamu simpan sendiri. Karena apa? Kalau kamu simpan sendiri, nggak bakal ditambah sama Allah. Sama saja mesin ATM diisi nilai uangnya 1 miliar rupiah, kemudian setelah itu mesinnya dimatiin. Kira-kira ditambah lagi nggak sama pihak bank? Nggak bakal. Kenapa? Nggak ada tempatnya, karena uangnya di dalam tadi masih utuh, nggak mengalir kemana-mana. Coba bayangkan kalau kamu menjadi sebuah mesin ATM bos rezeki. Diberikan uang 10 juta, jangan ditahan. Lepaskan, bagikan, lepaskan, bagikan. Dengan begitu otomatis berkurang. Dan sebelum habis kamu yakin, sama halnya dengan mesin ATM. Sistem mesin ATM itu lebih canggih. Lebih hebat dari pikiran kita. Diisi 1 miliar, tinggal 100 juta atau 50 juta, pihak bank sudah datang bawa koper penuh, diisi lagi. Begitulah kita. Uang 10 juta itu yang kita pegang belum sampai habis, Allah itu maha tahu, saudaraku. Dari uang 10 juta yang kita pegang, kita habiskan sana sini dalam hal, arti kebajikan, hal itu di jalan Allah, itu mungkin bisa jadi di saat tinggal 100 ribu atau 500 ribu, Allah akan kirim lagi dengan rezeki yang lain untuk mengisi lagi supaya jangan sampai kosong. Kenapa? Karena Allah tahu kalau uang ini saat titipan kamu, pasti kamu bagikan lagi untuk berbuat ibadah, untuk bersedekah. Makanya kamu tidak akan pernah kosong dengan namanya uang. Selalu disuplai. Jadi magnet rezeki, jadi mesin ATM. Mesin ATM-nya Allah. Paham ya? Itu dulu langkah pertamanya untuk menjadi orang yang bermental kaya. Jangan pelit. Berbagilah. Supaya apa? Jika semakin banyak kita berbagi, banyak pula rezeki yang akan menghampiri kita. Seperti mesin ATM tadi ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menjadikan kita ini jadi mental miskin, jadi mental yang kaya. Ciri-cirinya yang kedua ya, orang ini sering membantu perekonomian orang lain. Sama halnya dengan nomor 1 tadi. Perekonomian orang lain bagaimana? Ya, saya makan enak loh hari ini, berkecukupan, walaupun tidak mewah tapi kami cukup. Bisa jadi tetangga saya, Allah, bisa jadi karena kita tidak bisa masuk rumahnya, tapi dari segi kacamata kita bisa menilai dengan kehidupan yang tidak layak, apa yang mereka makan, banyak keterbatasan, upah yang sangat minimum, anaknya lebih banyak daripada anak kita. Rugi kalau membantu orang itu? Jawabannya 100% no, tidak akan rugi. Belum ada pernah ceritanya ahli-ahli sedekah itu hidupnya akan menjadi miskin. Yang ada justru menjadi lebih kaya. Berbagilah. Jangan kamu pikirkan apa yang akan kamu makan besok. Kalau hanya beras 1 kilo kami bagi 2 dengan tetangga atau siapa yang membutuhkannya. Yakinlah, Allah akan ganti itu nanti. Ya lagi-lagi kembalinya tadi, jadikan wadah dirimu, ragamu, jasadmu itu jadikan suatu wadah supaya menjadi bos rezeki, magnet rezeki, mesin ATM. Apapun yang kamu bagikan, insya Allah akan menjadi berkah untuk dirimu itu sendiri nantinya. Ya, itu yang nomor 2 ya. Ciri-cirinya dia itu sering membantu perekonomian orang lain. Kalau selama ini kalian bisa membantu, belajar dong dari sekarang. Bantu tetanggamu, bantu saudaramu, bantu masyarakat yang sekitar membutuhkan. Berbagi saja, berbagi itu indah kok. Nah, ciri di antara yang ketiga, orang-orang bermental kaya itu jadinya akhirnya menjadi orang yang kaya beneran, itu adalah orang yang tidak pernah mengagungkan harta. Dia tidak pernah mengagungkan harta, walaupun dia punya uang 100 juta, 500 juta, 1 miliar, bisa jadi 100-an miliar, bisa jadi 1 triliun. Mobilnya ada mobil Pajero, ya, mobil Ferrari, Lamborghini, dan sebagainya, mobil-mobil mewah, rumahnya megah. Tapi dia tidak pernah mengagungkan harta itu. Artinya apa? Orang ini sifatnya hidupnya sangat sederhana. Karena apa? Karena dia sadar harta itu adalah titipan. Titipan dari siapa? Titipan dari Allah, titipan kepada kita. Kalau artinya kita sudah sadar, kalau itu hanyalah titipan, jangan angkuh, jangan sombong. Ya. Untuk apa kalau kita punya hidup lebih? Apa yang kalian banggakan? Itu hanya titipan. Makanya dengan orang sifat seperti itu, dia akan, saya secara pribadi sangat meyakini orang-orang yang tidak pernah mengagungkan harta, tidak sombong, tidak angkuh, tapi tetap dengan hidup kesederhanaannya. Demi Allah, yang setahu dari hasil analisa,
Yang Gus lihat sendiri selama ini, orang-orang seperti ini hidupnya penuh dalam keberkahan. Berbagi, menolong sesama, tidak sombong, tidak pelit. Nah, kemudian yang keempat, ciri-cirinya, atau jika ingin menjadi orang yang kaya, untuk menciptakan mental kaya itu, ketika berbelanja, jangan suka menawar kepada pedagang kecil, tapi ya, pedagang kecil, perhatikan itu di kaki 5. Kasihan ya, sekarang kita balik, seandainya kamu jadi pedagang kecil, yang modalnya hanya 100.000, itu pun kalau habis untungnya hanya 5.000 rupiah. Kamu ditawar semuanya oleh orang lain, kadang balik modal. Kalau balik modal, anak istrimu makan apa? Modal lah nanti yang dimakan untuk menafkahi anak dan istri. Kalau seandainya rugi, sedih nggak kalian melihatnya? Dia hanya bertahan berjualan sebulan, seminggu, atau 3 hari setelah tutup karena modalnya habis. Makanya biasakan ketika berbelanja jangan suka menawar kepada pedagang kecil. Berapa bu? 5.000. Sudah, langsung bayar saya. Kenapa? Dia lebih tahu. Saya jual 5.000 ini artinya modalnya bisa jadi 4.000 atau 4.500. Untung modalnya 3.000, ya nggak apa-apa. Semakin besar keuntungan dia, semakin kita bisa memberikan kontribusi, membantu yang lebih besar untuk dia. Kalau perlu borong. Ya. Yang berikutnya juga, jangan suka meminta potongan harga. Mentang-mentang ini yang penjual teman kita sendiri, bro. Kita kan temenan nih, bedain dong harganya. Kalau orang lain kan 100. Sama gua nih, kurangin deh 90 ya. Nggak usah. Tidak ada bedanya pedagang, teman, lawan, atau siapapun. Selama itu pedagang, tetap pedagang. Mereka juga butuh keuntungan. Itulah profesi mereka. Itulah perputaran rotasi dalam hidup ini. Kalau kalian sebagai pembeli, beli saja tanpa menawar kepada pedagang kecil. Ya, ini berlaku hanya untuk pedagang kecil, kaki 5 ke bawah. Kasihan. Bangun jiwamu dari sekarang untuk menjadi jiwa mental yang kaya. Demi Allah. Nanti pada saatnya, kalian akan merasakan sendiri. Kebaikan demi kebaikan itu akan datang dengan sendirinya. Pertolongan dari Allah itu benar ada, nyatanya. Mengubah mindsetnya, pola atau konsep dalam kehidupan kita sehari-hari. Menciptakan sebuah mental yang kaya. Tapi akhirnya menjadi kaya beneran. Meninggalkan kehidupan mental miskin supaya menjadi orang kaya. Tahapannya seperti itu tadi. Jadi tinggalkan dunia yang usang, yang kuno, dikit-dikit minta syarat ini, mbah itu. Sudahlah, goodbye, katakan selamat tinggal. Sehebat-hebat apapun dukun, sehebat-hebat apapun paranormal, itu juga hamba ciptaan Tuhan, hamba ciptaan Allah. Lebih hebat yang menciptakan atau diciptakan? Hebatnya menciptakan dong, siapa? Yaitu Allah. Kenapa tidak langsung minta saja kepada Sang Pencipta, kepada yang menciptakannya, yang maha, ya, paham ya? Yang maha kuasa atas segala-galanya. Tapi Gus, saya sudah meminta, sudah berdoa, sudah menjalankan syariat, tapi usaha saya masih merugi, perusahaan saya kolap, sakit nggak kunjung sembuh, utang saya juga nggak kebayar. Nah makanya dari itu perlu Gus ulangi kembali, putar lagi video ini dari awal supaya paham. Ada tidak dalam kehidupanmu selama ini kalian melanggar sebuah kesepakatan atau perjanjian yang mana sudah kita tanda tangani tadi? Perjanjian yang mana, Mbak? Karena kalian sebetulnya, kita sebagai umat muslim sejak lahir itu sudah menandatangani kontrak. Kontraknya yang mana? Monoloyalitas. Itu ada di dalam surah Al-Fatihah tadi. Ya. Itu namanya kesetiaan tunggal. Kalau kesetiaan tunggal hanya kepadamu ya Allah, jangan engkau duakan. Ini kita harus ubah loh, hati-hati loh. Demi Allah, hal-hal kecil seperti kalau kalian abaikan, percaya tidak percaya, semuanya akan menjadi sia-sia. Sholatnya rutin, rajin, ibadahnya kuat, baca Al-Qur'annya kenceng banget, sedekahnya kenceng. Tapi ingat, kalau kalian sudah melanggar satu perjanjian monoloyalitas tadi, sudah dipastikan. Kenapa? Karena Allah itu Esa, yang tidak bisa dipersekutukan dan tidak bisa diduakan. Kalau kalian sudah menduakan hati, siap-siap. Yang ada mental kaya akan menjadi mental miskin. Yang miskin maka akan semakin lebih miskin. Nah, untuk menghindari hal itu, jangan langgar perjanjian itu. Jangan kita tiap hari menyatakan, saya menyatakan untuk taat, setia, patuh, berdoanya kepada Allah, memintanya kepada Allah. Itu tertera di surah Al-Fatihah tadi.
Ya, iya karena bulu ya karena stain, kami hanya mengabdi kepadamu saja. Dan kami hanya berdoa atau meminta kepadamu saja. Kepada siapa? Ya Allah. Tapi kemana? Kenapa kalian masih mengabdi kepada para syaitan, para dukun? Kenapa masih bersekutu dengan selain Allah? Salah siapa? Mau protes? Hanya akan menjadikan bahan tertawaan. Ya. Jadi artinya, ayo saudaraku, mulai saat ini setelah mendengarkan video dan audio ini, Gusri memberikan motivasi, memberikan support kepada saudaraku semuanya. Berhenti tinggalkan dunia yang kuno, masa lalu yang jelas-jelas merugikan diri kita sendiri. Ubah mindsetmu dari sekarang dari negatif menjadi positif. Ubah mentalmu dari mental yang miskin menjadi mental yang kaya, supaya kalian hidup dalam kehidupan sesaat ini bisa hidup berkelimpahan, cukup harta, cukup kebahagiaan, cukup kesehatan. Dan insya Allah dengan kita perbanyak ibadah, sedekah, semuanya kita lilaskan, semuanya kita niatkan hanya karena Allah, maka yakinlah pada saatnya nanti kalian akan diberikan yang terbaik oleh Allah SWT, baik secara dunia dan akhiratmu. Amin. Baiklah kaum muslimin rahimahullahi yang dirahmati Allah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada, semoga ini bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Mungkin sedikit penyampaian dari Gusli ini, jika kurang dipahami juga bisa silahkan hubungi Gusli di kolom deskripsi, itu ada nomor WA Gusli. Tapi mohon dengan segala hormat supaya tidak terjadi simpang siur. Kalau kata orang Jawa, mbok iya Assalamualaikum Gusli, perkenalkan diri dulu, saya si Fulan, alamat saya di sini. Saat ini saya sedang mengalami atau menemui keluhan atau masalah ini, mohon waktunya Gusli. Itu akan lebih bagus. Ini kadang enggak, kadang terbalik. Gusli, tolong dong tulis teksnya. Sudah tahu videonya mana, teks yang mana. Kadang ada lagi, ini bener nggak nanti kalau saya baca begini Gusli. Nah ini kan, karena saya sampai istighfar astagfirullah. Ini kadang bingung gitu loh ya. Artinya siapapun yang ngecat tidak direspon, itu bukan tidak direspon, demi Allah. Pagi bangun tidur di WA Gusli ini ribuan, bahkan ratusan atau ribuan itu sudah pasti tiap pagi-pagi. Penuh itu nanti warnanya hijau semuanya. Karena sampai takut sendiri Gusli bilang, mana yang mau dilayani dulu. Jadi artinya saudaraku harus sabar ya, bergiliran. Tangan Gusli hanya dua, bukan hanya ini saja yang Gusli kerjakan. Kita sama hamba Allah banyak aktivitas, banyak kesibukan yang kita kerjakan. Tapi insya Allah serepot apapun Gusli selalu menyempatkan diri untuk membalas WA dari saudaraku semuanya. Ingat, selama itu untuk hal positif ya. Dan insya Allah semua konsultasinya itu gratis, tidak berbayar. Jangan terkecoh dengan orang yang mengatasnamakan Gusli. Pastikan dulu itu Gusli atau bukan. Nomornya nomor ini atau bukan yang ada di kolom deskripsi. Kalau bukan nomor ini berarti sudah jelas itu bukan Gusli. Kenapa? Nomor Gusli hanya satu, nomor tunggal. Inilah nomor WA-nya, inilah orangnya, tidak ada adminnya, tidak ada sekretarisnya, tidak ada bendaharanya. 1 kali 24 jam inilah nomor WA-nya, dan ini selalu di tangan saya, tidak ada nomor ganda ya, itu dipaham. Baiklah kaum muslimin rahmatullah Allah, Gusli rasa cukup sampai di sini dulu. Itulah diantaranya jika saudaraku saat ini ingin mengubah kehidupannya menjadi lebih layak, lebih baik dari sebelumnya ya, buatlah sebuah booster rezeki, magnet rezeki, dan ubah mindsetmu dari mental miskin menjadi mental yang kaya. Maka insya Allah nanti pada saatnya kalian semuanya akan memetik hasilnya. Untuk bagi yang mau saat ini memiliki hajat, mau konsultasi, silahkan saja ya. Yang memiliki hajat silahkan nanti diketik di kolom komentar. Kobil tuh sampaikan hajatnya, nanti insya Allah akan Gusli aminkan dan kita aminkan bersama dengan satu harapan, semoga Allah SWT segera mengijabah apa menjadi hajat saudara-saudaraku semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian, tutur kata yang kurang tepat ya, salah dalam berbicara. Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia itu sudah jelas fitrah kita tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena apa? Karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekali lagi, Gusli ucapkan juga terima kasih sudah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Dan semoga ini bermanfaat. Di akhir kata, Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.